dan kanji. Kita 5 kali pertemuan ini belajar hiragana, ya. Karena yang udah di Jepang tuh masih susah. Apa kalau tsu kecil? Bukan begitu, Mas Koji? Kalau ada tsu kecil dibacanya seperti apa? Ini dibacanya seperti apa, betul ya? Oke, di sini nanti akan dijelaskan semua. Sebelum itu saya tanya, apa itu huruf hiragana? Ada yang tahu? Apa itu huruf hiragana? Mas Koji? Itu huruf cetak. Oke, thank you. Jadi, kalau misalkan di Jepang itu ada 3 huruf ya. Saya jelasin dulu ya. Pertama, ini mohon maaf, barusan habis selesai. Nah, jadi pertama ada, saya bacanya tulisnya pakai romaji dulu ya. Ada hiragana, dan katakana, dan kanji ya. Kalau hiragana ini tuh huruf kosakata asli bahasa Jepang ya, ditulisnya pakai hiragana. Contohnya nama orang Jepang, betul, Tanaka pakai hiragana. Oke. Kemudian ada juga kosakata yang lain. Contohnya intinya kosakata asli bahasa Jepang ditulis dengan hiragana. Contohnya hong, buku. Oke. Nah, nanti setelah di hiragana kan dirubah ke kanji. Kanji ini tuh serapan dari Chinese ya, dari Cina. Dirubah ke kanji. Ada pembacaannya, ada sesuai Cina, ada sesuai bahasa Jepang ya, kanji. Itu huruf asli bahasa Jepang. Intinya apa itu hiragana? Hiragana adalah huruf asli kosakata bahasa Jepang ditulisnya dengan hiragana atau kanji ya. Tapi kalau kanji serapan dari bahasa Chinese. Contohnya, kenapa ada kanji? Karena kalau misalkan bahasa Jepang tuh penyebutannya tuh banyak yang sama. Contohnya hana. Hana tuh ada 2 penyebutannya sama, ha sama na, artinya ada 2. Mas Fauji tahu apa arti hana? Hana ada artinya bunga, betul ya, dan ada artinya tuh hidung. Jadi untuk membedakannya tuh pakai kanji. Mana yang kanji hidung, mana yang kanji bunga. Sampai sini paham ya untuk hiragana ya. Nanti kalau ditanya, belajar apa? Hiragana katakan apa itu hiragana? Tahu sekarang. Hiragana adalah huruf asli bahasa Jepang ditulis dengan hiragana. Kemudian kalau katakana adalah huruf serapan. Huruf serapan dari bahasa Inggris. Paham? Huruf serapan dari bahasa Inggris atau huruf serapan dari bahasa asing. Ya. Huruf serapan dari bahasa asing. Wait, ada yang telat nih. Saya ke Kanopi deh. Kanopi, halo? Enggak ya? Enggak ya? Enggak tadi. Tadi udah nge-lag. Oke, thank you Kanopi. Ya. Jadi kalau misalkan katakana adalah huruf serapan dari bahasa Inggris atau bahasa asing. Bedanya itu ya. Nah, orang Jepang kan nggak bisa ngomong A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Bukan begitu Mas Fauji? Ya, maka diganti sama katakana. Contohnya yang familiar. Kalian tahu gak lagu yang judulnya Ame Agari no, tahu kan? Sora no Yona. Nah, itu tuh judulnya tuh kan orange. Judulnya tuh jeruk, orange. Cuman orang Jepang gak bisa bilang orange. Maka dirubah jadi orange. Paham ya? Jadi orange dirubah. Jadi katakannya tuh orange. Orange. Nanti bisa kok nulisnya. Nah, paham ya? Kemudian apalagi sensei banyak yang dirubah. Intinya serapan dari bahasa Inggris. Maka nama-nama orang asing juga ditulis dengan katakana. Hurufnya menyesuaikan. Tidak bisa dia bilang Aldila, gak bisa bilang L, tapi Arudira. Bukan begitu Mas Fauji? Betul ya? Gak bisa bilang L ya?
harusnya pakainya ke R. Baik, ini kalau misalkan sekarang sudah bisa ya membedain. Saya tanya, apa itu hiragana, katakana, baik. Gitu ya, oke, maaf. Jadi aturannya tuh gini. Jadi ketika les untuk pada saat mulai, jadi semuanya tuh mic-nya tuh mati ya, supaya untuk kenyamanan yang lain. Nah, nanti kalau misalkan saya nanya, silahkan dijawab. Tapi kalau misalkan ketika saya ngejelasin, ada pertanyaan, langsung saja dihidupin mic-nya, langsung tanyain ya. Oke? Oke. Sekarang saya masuk ke materi. Kita di sini belajar nanti ke depannya gini, beli buku yang kotak, yang buku matematika tahu, yang kotak-kotak itu, tapi kotak-kotaknya gede. Oke, itu di Hyaking ya Mas Oji ya, di Hyaku Eng Shop kan. Oke, yang seperti itu tuh kayak Mas Oji. Nanti beli buku yang kayak gitu ya, supaya nanti jadi nulisnya tuh cuma sekali doang di sini tuh. Nanti kalau misalkan ada waktu luang, silahkan dicoret-coret ya. Kita sekarang pertemuan hari pertama, Adwi, Kanopi, dan semuanya ya. Di sini, ya, 1 sampai 5, kita harus bisa hiragana. Penulisannya seperti apa, terus kalau misalkan penulisannya seperti apa, dan membacanya juga seperti apa. Jadi ini harus bisa ya. Hiragana dan katakana desu ne. Baik. Ya. Jadi huruf Jepang beda dengan huruf kita. Ya, nggak ada A, B, C, D. Mereka pakai ini, pakai hiragana, katakana. Ya. Huruf vokal utamanya, ya. Vokal utamanya itu dari ini, dari A, I, U, E, O, kemudian ke K, berarti kaki, kuke, ko, sashi, suseso. Kalau ta nanti ada perbedaan, bukan tati tu teto, tapi tachitsu teto. Baik, ya nanti ada teng-teng seperti apa, maru seperti apa, penyebutannya seperti apa. Sebentar. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk di kelas seperti apa? Aman ya? Aman ya? Aman? Baik. Kak Iqbal aman? Aman. Aman. Thank you. Kak Rafika gimana, aman? Oke. Jadi kalau misalkan, kita belajar huruf vokal dasar bahasa Jepang. A, I, U, E, O. Ya. A, I, U, E, sama O. Baik. Jadi ini adalah huruf A dalam bahasa Jepang. Nanti saya jelaskan kenapa ada 2. Silahkan ditulis ya. Ini dibacanya A. Oke. Goresan kedua. Goresan ketiga. Ingat, harus sama dengan kalau misalkan nggak sama seperti apa, nggak apa-apa. Yang penting nggak jauh-jauh amat gitu ya. Ini goresan pertama, goresan kedua, and then goresan ketiga seperti ini. Oke, silahkan A ya, tulis-tulis dulu. Saya coba pergi dulu ke main room ya, takut ada lagi yang lain ya. Sebentar aja ya. Wait, ini pertemuan pertama, nanti saya jelaskan kok seperti apa. Ini karena pertemuan pertama ya. Saya pergi dulu ke main room. Silahkan tulis dulu A-nya. Sudah? Kak Dwi? Udah. Oke. Udah, thank you. Bentar ya, saya pergi dulu ke main room. Cek mate, tunggu bentar ya. Oke, dan ternyata yang lainnya emang telat, tapi udah saya infokan kok sebelumnya ya. Kalau jam
setuju dan linknya saya share juga. Mungkin agak ada keperluan ya. Wait. Ini adalah huruf A dalam bahasa Jepang. Ya. Ini dibacanya A. Oke. Baik, Bal udah? Sudah. Oke. Ini A ya. Dibaca ini A. Kemudian selanjutnya, oke. Wait. Ini adalah huruf I. Ini dibacanya I. Jadi vokal utama A, I, U, E, O. Ini I ya. Ini I, desu ne. Silakan. Ini coretan pertama. Ini coretan kedua. Oke. Ini mau agak sebelah sini silahkan. Yang harus diperhatikan, coretan kedua, ininya tidak boleh sama dengan ini ya. Jadi agak bawah dan agak pendek. Kemudian yang bawahnya juga seperti itu. Oke. Dozo, silahkan. Oke. Halo Kak Morrison. Halo. Halo Kak. Aduh, agak telat ya. Iya, tadi mau masuk ke Zoom-nya agak susah. Oke. Baik. Silahkan Kak. Ini, coba mate. Ini bisa perkenalkan diri dulu. Yes, Mas. Oh, ya. Nama saya Modison. Nama saya Modison. Umur 38. Status single. Oke. Sekarang tinggalnya di mana Kak? Lagi di Jakarta. Sedang di Jakarta. Oke. Ya. Tujuannya belajar hiragana katakana apa Kak? Pengen lebih mengetahui lagi. Oke. Lebih mengetahui bahasa Jepang. Baik. Silahkan ya Kak ya. Ditulis ini huruf I. Tadi untuk aturannya nanti karena telat nanti saya jelasin aja deh. Gitu ya Kak ya. Iya. Oke. Coba dulu ya. Oke. Thank you Pak Udiksawan. Oke. Ini adalah huruf I ya. Tadi huruf A sudah. And then ini I. Oke. Ini vokal utama ya. Harus wajib hafal ya. Yang tadi A kita sudah. And then ini I. Oke. Dan ini tuh huruf U ya. Oke, ini U dalam bahasa Jepang. Ada dua goresan. Goresan pertama dan goresan kedua. Nah, yang harus diperhatikan, ini jangan sampai lupa ya. Nih, lihat yang kecil ini. Oke, itu. Ini tuh huruf U dalam bahasa Jepang. Oke, kemudian, kok nanti ini file materinya saya share kok ke grup ya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak hafal seperti apa bisa diulang kapanpun. Ya, semuanya nanti saya share sampai day 10. Sama basic juga nanti ada. And then, ini saya belum jelasin ya. Kenapa ada di kiri dan ada di kanan. Jadi seperti ini. Kalau ini tulisan tangan, kalau ini adalah tulisan di komputer, di internet, kan kita juga beda ya. Yang A, B, C, D, E, F, G. Tulisan tangan sama tulisan internet itu kan beda, betul? Iya. Betul ya? Aduh, wifi kok agak ngelag ya? Maaf. Oke, tapi suara saya, kamu lisan jelas ya? Jelas. Oke, thank you. Nah, jadi kalau ini, jadi nanti wajib dihafalin. Oke, penulisan pembacaannya seperti apa? Jadi targetnya tuh di samping bisa menulis, bisa juga membaca ya. Yang paling pentingnya baca sih. Ya, oke. And then selanjutnya ini tuh sudah ya, ada dua goresan. Oke, ini hurufnya agak susah sedikit. Wait,
Ini adalah huruf E. Nah, ini E. Silahkan. E. Baik. Oke. Ini sama dengan U ya. Yang atasnya sama dengan U. Bedanya sebelah sini. Nanti pertemuan kedua pakai buku kotak ya. Ininya seperti ini. Goresan pertama. And then goresan kedua. E. Oke. Itu cuman. Nah. Yang harus diperhatikan sebelah sini. Jadi tarik garis ini, there's no space-nya. Gak ada space ya. Di sini tuh gak ada space. Jadi tarik ke bawah, and then tarik lagi ke atas. Paham? Kak Dwi? Paham ya? Oke. Ini tuh E. Dibacanya E. Jadi A sudah, I sudah, U sudah, E sudah. Ya. Oke. Nah, ini vokal utama dalam bahasa Jepang. Ini adalah huruf O desu ne. Wait. Ini adalah huruf O dalam bahasa Jepang. O. Oke. Penulisannya seperti apa? Silahkan disimak dulu. Goresan pertama. Goresan kedua. Jadi ada 3 goresan. Goresan ketiga. Ya. Goresan pertama. Oke. Yang harus ini masih agak sama-sama ya. Nanti itu masih gampang semua. Nanti banyak yang susah. Pembacaannya juga bukan sesuai ini gitu. Nanti banyak banget yang beda ya. Jadi mohon untuk semua yang hadir ya. Oke. Ini tuh O desu ne. Baik. Nah, paling yang harus diperhatikan sebelah sini ya. Ini garis ini jangan melebihi garis ini. Oke? Ini tuh O. Oke. Kita ini sudah huruf vokalnya dari A, I, U, E, O. Sekarang kita udah bisa baca sama bisa nulis. Jadi nanti kalau bisa ada 2 buku. Yang pertama, buku khusus buat nulis. And then, yang kedua, second book buat yang nulis kosakata. Contohnya seperti ini. Ya, kita sekarang, setelah kita belajar atau nulis bisa dari A, I, U, E, O, sekarang kita renshu. Kita renshu ini tuh latihannya. Sekarang kita latihan membaca dari A, I, U, E, O dari huruf bahasa Jepang yang sudah kita pelajarin yang sedikit ini dari A sama O, ada kosakata yang bisa kita hafalin. Jadi kosakata ini tuh nanti dipakai di buku lain. Contohnya nanti kita buat bisa nulis biar cepat hafal ya. Nulisnya mah asal aja ya, biar cepat hafal gitu. Oke, contohnya saya yang pertama ke Kak Modison deh. Kak Modison ini dibacanya apa? Apa ya? Ini apa? Aoi. Oke, itu siapa? Aoi. Kak Fauzia, thank you. Kak Morrison, thank you. Jadi ini dibacanya A, ini dibacanya O, dan ini dibacanya I. Jadi, ya. Jadi Aoi, Aoi, Aoi. Silahkan. Menyebutkan Aoi, Aoi. Ada yang bilang Aoi, ini agak ke I, silahkan. Jadi sekarang Kak Iqbal sudah tahu ya.
Kalau awe itu suara awe. Awe ini udah tahu nih artinya nih. Awe. Oke. Awi. Oke. Ya. Jadi awe ini tuh artinya tuh biru. Baik. Awe ini tuh artinya tuh biru. Oke, silahkan ditulis awe. Oke. Semakin, jadi kalau ngomong tuh, kalau misalkan nulis tuh iniin di apa sih, maksudnya tuh ditulisin awe, jadi biru ya, awe biru. Nah, baik, saya pergi dulu ke main room ya, bentar ya. Ada yang udah datang lagi, kasihan karena ini baru menit pertama juga gitu ya. Wait, Kak Nurul, halo? Suara saya kedengeran nggak? Wait. Awe artinya apa kan, Opi? Biru. Oke, biru ya. Sekarang udah bisa. Awe artinya biru, desne. Awe biru. Thank you, Kan Opi. Awi biru. Ya. Awe udah bisa tuh. Nanti coba kosakatanya di buku yang lain gitu. Khusus buku kosakata buat coret. And then ini kita jangan ke ini. Oke, ini dibacanya apa? Baik banget. Ya. Thank you. Oke, thank you. Silahkan bisa dibisukan lagi. Kanopi sama kamu di sana. Arigato. Kalau misalkan artinya gambar. Gambar. Nah, gambar saya. Kalau nama saya Watashi no namae, gambar saya Watashi no Itu ini artinya gambar. Ya. Artinya ada arti gambar. Hai. So. Kanurul sinyalnya jelek ya. Semangat Kanurul. Yang penting suara saya kedengaran ya. Artinya gambar. And then saya sekarang ke Kak Rapika deh. Kak Rapika loh, ini dibacanya apa? Oke. Kak Dwi, ini dibacanya apa? Oi. Kok oi? Ini apa? Ai. Ai ya. Dibacanya itu ini tuh sama i, jadi ai. Ada yang tahu ai artinya apa? Ai. Cinta. Yes, ai ini tuh cinta. Makanya kan kalau misalkan silahkan dimatikan lagi semuanya audionya. Semangat lagi ya. Untuk supaya ini yang lainnya. Nah, kalian pernah denger ini gak semuanya kan? Ada yang bilang ai shiteru, aku cinta kamu dari ai. Pernah denger ya? Ai shiteru itu ya. Ai shiteru yo panapro. Dari ai itu artinya itu cinta. Ai shiteru, aku cinta kamu gitu. Dari ai. Oke, sekarang udah bisa nulis nih. Oke. Dan ya, kita tuh setelah ai ini dibacanya Kak Pauji ini apa? S. Ini apa ini? Itu A, Kalau ini? U, Jadi? Au. Ya, au. Au ya, dibacanya tuh au. Au, artinya bertemu. Ya, dari aimas, bertemu. Artinya bertemu. Kak Sulaiman, halo? Suara saya kedengeran, Kak? Iya, kedengeran. Oke, kakak agak telat ya. Tapi nanti materinya saya share kok. Ya, Sulaiman. Oke, wait. Au artinya bertemu ya. Au artinya bertemu. Oke, nah. Itu saja, kita sudah belajar huruf vokal A, I, U, E, O. Ingat, yang jadi perhatian suka ketuker A sama O, betul kan, Wi? Iya. Ya,
Bedanya berarti di mana Kak? Oke. Bedanya di sini ya. Kalau misalkan O, nggak ada ini ya kan. Kalau misalkan A kan seperti ini. Nih. Mau seperti ini misalkan. Kalau misalkan O kan seperti ini. Nih. Bedanya ini. Ini ya. Lihat ini ya. Ini jangan sampai tukar. A sama O. Ai. Nah, itu vokal utama. Bahasa Jepang itu vokal utamanya A, I, U, E, sama O. Nah, ini yang selanjutnya. Ini dibacanya. Ini kita sekarang ke K, Ki, Ku, Keko ya. Ini ditulisnya K. Doso. Oke. Masih sama-sama ya. Bedanya, kalau misalkan di kiri ini tuh adalah tulisan di komputer, di internet. Bedanya dikit ya. Tapi sama-sama kok. Silahkan ditulis. Ini tuh K ya. Bahasa dibacanya tuh K. Hiragana dari K desu. Oke. Tuh, so. Oke, nah. Yang jadi perhatian mungkin sebelah sini ya. Sebelah sini nih ya. Ini jangan sampai ke atas di sini. Jadi sebelah sini. Silahkan. Gak apa-apa kok. Nulis itu gak terlalu rapi. Pertama gak apa-apa. Yang penting itu bisa baca ya. Supaya nanti bisa belajar gitu. Bisa belajar. Nanti saya share di buku kok. Nih ya. Jadi masuk ke sini BS itu dengan buku apapun itu malahan lebih gitu ya. Plus 10 kalinya. Jadi silahkan ya. Bagi yang ingin benar-benar bisa. Ada ya. Ini tuh apa ini Kak Dwi dibacanya? Ki. Ki desu ne. Masih normal-normal nih. Kalau kaki keko masih belum ada cacat. Nanti ada dari T bukan tati tapi taci se. Nanti agak pusing-pusing dikit ya. Ini dibacanya ki. Silahkan ditulis. Paling saya yang jadi perhatian. Ini ya, ini suka sampai lupa. Ini garis pertama, ini garis kedua, and then ini garis ketiga, sebelah sini, kemudian ini garis keempat. Jadi ada 3 coretan. Kalau bisa samain ya dengan yang saya materi yang saya buat. Ini coretan pertama, coretan kedua, dan coretan ketiga. Dan ini coretan keempat, desne. Oke, silahkan. Ini saya mau nanya, bisa nggak? Boleh banget. Sosok, baik bang. Ini kan biasanya kalau ada tuh orang yang nulisnya dari si perut bawahnya itu nyambung sama nggak sih? Apa kayak gitu salah? Dari Kia itu nggak apa-apa, cuman lebih baiknya seperti ini ya. Dulu saya intinya kalau misalkan nggak beda-beda Joko, ini contohnya di wait. Iqbal itu tahu dari mana? Lihat YouTube ya. Ada beberapa itu yang nyambung gitu loh nih. Nulisnya. Oh. Tuh, nyambung gitu ya. Ya. Iya benar. Nyambung dari sininya nyambung. Tapi ini it's okay. Dari sininya nyambung. Thank you banget nih Kak Iqbal. Saya baru aja mau ngomong. Ini ininya nyambung. Silakan. Tapi kalau bisa ini kayak gini aja ya Kak Iqbal ya. Oke. Lebih rapi ya. Ya. Saya dulu di sekolah kalau misalkan dipakai itu nggak apa-apa sebenarnya, mau yang itu mau yang ini. Tapi kalau misalkan lebih rapinya tuh yang ini ya. Iqbal tapi jatuh. Udah. Sudah baik. Ini Ki ya. Kemudian selanjutnya ini desne. Wait, teman-teman. Ini ditulisnya ini tuh dibacanya tuh ini adalah ya. Jadi ini mah cuma satu coretan ya. Kalau ini tuh cuma satu coretan. Ya. Cuma satu coretan. Kayak apa ya? Kesurikan ya.
Jadi kalau ku ini tuh lebih gampang dihafal. Serius. Sekali nulis ku itu pasti apa? Ini sama ya. Di komputernya seperti apa, sama penulisan tangannya seperti apa, sama. Ini dibacanya, ini tuh ku. Oke. Terus untuk catatan, kalau ku gak terlalu banyak catatan ya, samain aja kayak gini, langsung bisa kok. Hai, silakan Kak Dwi. Saya turun-turun ya. Oke, setelah ku ini berarti ka, ki, ku ini masih normal nih. Ini adalah ke desu ne. Ini tuh ke. Hai, ini dibacanya ke. Jadi nulis di huruf kotaknya di pinggirnya kasih pembacanya seperti apa ya? Ini ke. Dibacanya ini ke. Jadi ini goresan pertama. Right? Ini goresan kedua dan ini goresan ketiga. Ada catatan. Jadi untuk garis sebelah ini jangan melebihi garis ini. Ya, garis sebelah ini jangan melebihi garis sebelah ini. And then untuk garis sebelah ini juga jangan melebihi garis yang ke bawah dan ini jangan sampai lupa. Ya. Ini dibacanya itu tuh ke. Nah, setelah ke sudah, kita sekarang ke huruf terakhir dari vokal K, yaitu adalah ini dibacanya ko desu ne. Ini dibacanya ko. Ya. Ini ko. Gampang dengan ku, ko ini tuh cepat banget ya Pak. Ini tuh ko ya. Ya. Catatannya paling ini suka pada lupa, ini jangan sampai lupa ya. Ini jangan sampai lupa ya. Itu course. Ini jangan sampai lupa. Course. Ini adalah kok. Ini jangan sampai lupa ya. Oke. Dan baik. Kita sekarang kita kan sudah kakiku keko, sekarang kita renshu. Kayak renshu artinya apa? Latihan. Oke, kita latihan nih supaya bukan buat nambahin dia biar bisa cepat bacanya gitu ya. Jadi di sini ada renshunya. Nanti kalau udah pertemuan kelima kita ada baca terus ya itu nanti ya, materinya nanti beda lagi ya. Ini saya ke Kadui. Kadui ini dibacanya apa? Koko. Koko artinya apa? Koko. Nggak tahu. Tempat di sini. Saya di sini. Watashi wa koko desu. Itu ya. Iya, siap. Ini tuh koko. Artinya di sini. Arigato. Kadui. Koko artinya di sini ya. Kadui audionya ya. Nah, yuk. Koko artinya di sini. Jadi pertemuan kedua ini ya bukunya ya. Harus ada buku buat kosakata gitu. Supaya bisa cepat bacanya gitu ya. Koko desu ne. Oke. Ini dibacanya apa, Kak Iqbal? Kiku. Kak Iqbal sebelumnya udah belajar? Sedikit. Sedikit ya, baik. Kiku artinya
Mendengar. Kiku. Kiku yo. Mendengar ya. Kiku mendengar dari kikimasu ya Kak Iqbal ya. Kikimasu. Bisa. Enggak. Sih. Kiku. Sekarang. Oke, silakan. Selanjutnya saya ke Oke, saya ke Kapauji. Kapauji ini dibacanya apa? Ki. 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 Artinya pohon ya. Sekarang lagi musim apa? Kapauji di Jepang? Lagi musim ini ya. Musim Panas. Panas ya. Panas Iya. pakai baju plain out. 40 derajat. 40 derajat. Nah, ki itu pohon ya. Ki ini artinya pohon. Thank you Kapauji. Kalau gambar, kalau ki pohon ya. Hai. Oke. And then saya ke kanopi. Oke. Kanopi berarti nanti ya. Yang lainnya. Oke. Ini semuanya pendengarin ya. Jadi, ketika kita tadi belajar vokal K, yaitu kaki kukeko, betul? Kamu di sana? Kaki kukeko ya. Iya, kaki kukeko. Tadi kita belajar kaki kukeko. Ketika kaki kukeko ditambahi tenten, dibacanya teng-teng, ya. Karena N di Jepang bisa dibacanya M, N, atau N. Nanti saya ajarin di pertemuan kelima. Ini ketika kaki kukeko ditambah teng-teng, maka vokalnya berubah jadi G. Jadi, seperti ini. Ya. Penulisannya sama. K seperti apa, Ki seperti apa, Ku seperti apa, Ke seperti apa, Ko seperti apa. Penulisannya sama. Oh, persis. Bedanya sebelah sini. Semuanya di pojok kanan atas ada teng. Ada tenten. Ada teng-teng ya. Ingat. Pojok kanan atas. Semuanya pojok kanan atas. Pojok kanan atas. Maka ketika huruf kaki kukeko ada teng-teng seperti ini, dibacanya bukan kaki kukeko lagi, tapi jadi ga, right? Gi, gu, masih normal nih, beraturan. G, dan go. Ada pertanyaan? Kanopi? Tidak. Aman ya. Silahkan. Karabika gimana, aman? Aman. Arigato. Teng-teng itu apa? Teng-teng ya, Sensei? Yes, ini disebutnya teng-teng ya. Teng-teng. Oh. Ini disebutnya teng-teng. Maka ketika kaki kukeko ya, penulisannya sama dengan kaki kukeko, tapi bedanya ini pojok kanan atas ada teng-teng, maka dibacanya jadi gaji gudeko. Kanuro, ada pertanyaan? Aman? Aman, Kak. Arigato. Kak Sulaiman gimana? Aman. Aman. Oh. Silahkan ditulis satu-satu ya. K seperti apa? Ki seperti apa? Pakai teng-teng berarti jadi gi dibacanya. Ku pakai teng-teng jadi gu dibacanya. Dan kayak kalau ada teng-teng jadi g. Kalau ko ada teng-teng jadi go. Baik, saya kasih waktu untuk nulis, silahkan. Kalau ada pertanyaan, tanyain ya. Kak, ada. Apa Karabika? Tenten itu digunakannya untuk apa? Teng-teng ini tuh digunakannya untuk merubah huruf. Ya, jadi kalau misalkan nanti ditanyain, kalau teng-teng fungsinya apa? Teng-teng itu tuh fungsinya tuh untuk merubah vokal. Yang tadinya vokal K, sekarang ada teng-teng, jadi vokal G. Paham? Kapika? Ya, untuk merubah kosakata gitu ya? Bener. Jadi untuk contohnya, bukan merubah kosakata, nanti kan ada kosakata bahasa Jepang yang contohnya kagu, kan itu harus pakai gu ini ya, kagu ya. Maka dari ku pakai teng-teng. Itu kagu kan artinya tuh furniture ya. Paham nggak, Kapika?
Paham. Oke, Kak? Ya, Oke. paham. Arigato. Silahkan ditulis. Terima kasih loh, Kak. Kalau gitu, muncul ya, dari berarti berubah. Terus sekarang sampai sini ya. Sampai A, I, U, E, O, kaki, ku, P, Q. Maka jadi ga, ji, gu. Semangat. Hai. Silahkan ya. Halo. Halo. Pak Fauzi ada pertanyaan? Ini kenapa? Halo? Oh enggak, saya kira ini sinyalnya hilang. Enggak. Ada kok. Baik, berarti semuanya udah nih. Oke. Oke, udah. Kak Modison udah? Kak Iqbal udah? Kak Sulaiman udah? Udah. Oh, oke. Thank you. Berarti kita bisa menghafal lagi kosakata nih. Baru hari pertama masih dasar banget. Nah, kita ensu dari A, I, U, E, O, kaki, P, O, sampai gaji, gudego. Oke. Ini saya ke Kak Sulaiman. Kak Sulaiman itu bacanya apa? Bisa? Apa ya? Apa ya? Akai. Oke. Itu siapa yang bilang Akai? Oke. Thank you, Kak Waji. Oh, cepat banget ya, Kak Waji ya. Jadi, kalau misalkan ini bacanya kan A, ini dibacanya K. Ya. Dan ini bacanya I, Akai. Ada yang bilang Akai, ada yang bilang Akai. I-nya itu agak ke Y dikit ya. Kalau di akhir ya. Akai, Akai. Jadi artinya tuh kalau aloe biru, kalau akai merah. Warna ya, merah. Akai. Bukan Hero Mobile Legend ya Kak Iqbal ya, mohon maaf. Ya. Oke. Dari akai. Artinya merah. Sip. Dan selanjutnya ini nanti ada seperti ini ya. Jadi nanti eigaku berarti penulisannya seperti apa? Nanti buka materi silakan coret-coret E. Berarti penulisannya dari E ya. Jadi saya sediakan materi seperti ini supaya nanti bisa gitu ya, bisa nulis dari. Jadi dibalik, kalau itu dari hurufnya ke Indonesia, sekarang dari Indonesia ke bahasa Jepang. Jadi E seperti apa ga ya? Ya, jadi misalkan E, ga seperti ini dan ku. Eigaku artinya gambar tangan ya, atau tulisan gambar. Silakan dari E gambar. Oke, saya sekarang ke Kanurul. Kanurul ini apa dibacanya? Bisa Kanurul? Iku. Iku. Jadi dibacanya tuh iku ya. Artinya, ada yang tahu iku artinya apa? Ayo. Oke, iku. Artinya bisa ya, bisa pergi ya. Artinya tuh pergi dari ikimas. Pergi. Kalau ayoto, mari pergi ikoze. Gitu ya. Baik, Bang. Ikoze kamera. Ya. Dari iku pergi. Thank you, Kanurul. Arigato. Nanti matikan lagi ya. Audionya. Dari iku artinya pergi. Pergi. Iku artinya pergi. Nah ya, ditulisnya ya. Oke. Selanjutnya ini nanti bisa ditulisnya kalau go seperti apa? Berarti go sama go ya. Ko teng sama ko teng jadi go. Artinya PM ya. Ada AM, ada PM. Nanti kalau ada yang pertanyaan, nanti silakan bisa WhatsApp saya ya. Kalau di hari-hari, kalau yang lagi belajar gitu. Nah,
Sama. Ini juga kaiji. Nanti bisa ditulis ya. Bisa ditulis seperti ini. Contohnya K. K, I, Ji. Ya. Kaiji. Oh, kaogi lagi. Kaiji. Oke. Kaiji. Kaiji artinya itu adalah pertemuan ya, rapat atau pertemuan. Pertemuan atau rapat. Kaiji desu ne. Di hari pertama, pertemuan pertama masih jarang-jarang ya. Nanti pertemuan kedua, apalagi udah pertemuan ke atas, nanti jadi makin banyak kan kosakatanya. Ya. Dan soal-soalnya juga, materinya juga nanti makin banyak. Kaiji desu ne. Oke. Selanjutnya, ini saya ke Kasulaiman. Kasulaiman ada kanopi deh. Kanopi ini dibacanya apa? Aki. Oke, aki artinya apa dong aki? Musim? Musim gugur. Ya. Di Jepang ada 4 musim. Natsu, musim panas. Fuyu, musim dingin. Haru, musim. Apa kalau haru? Apa Uji? Musim gugur. Oke. Kalau itu musim semi ya. Kalau akhir Semi. gugur ya. Jadi urutannya dari misalkan dari Natsu dulu deh, Natsu, kemudian musim semi, kemudian musim puyuh, kemudian musim aki gugur ya. Atau dari aki, itu tergantung wilayah. Kalau saya dulu di atas di Kaido itu kebanyakan yang musim salju itu setengah tahun, hampir 3 bulan 4 bulan itu salju ya tiap hari. Kalau di bawah sekitar Saitama, Tokyo itu lebih banyak panasnya. Kalau di Okinawa apalagi nggak turun salju ya, di bawahnya jarang itu. Oke, ini tuh aki ya, aki itu musim. Oke, gue nanti bisa nah ini saya sekarang ke Kapita. Kapita ini bahasanya apa? Oke. Saya ke kamu. Oke. Kagi. K, S, Kagi. Kogi, Oh, kogi. S. Ya? Iya. Oke. Kamu di sana apa ini? Kage. K, Kage. bukan G ya. G, Kagi. Kage. Kage. KG. Iya, Dan kage. G ya, G. Kage. Kalau G pakai U ya, tapi ini enggak ya. Kage. Jadi Kage. bukan gagigu go, tapi G, gagigu G ya. G. Tahu artinya? Kage artinya apa? Si Naruto kan suka bilang, Kage bunshi no jutsu. Kage bunshi no jutsu. Kage itu artinya itu bayangan. Oh, bayangan. Ya. Kage bunshi no jutsu kan jutsu itu banyak itu bayangan kan. Kage itu dari kage bayangan. nyambung sama Naruto ya akhirnya ya. Ini saya lagi di biasanya ini. Kage bunshi no jutsu desu ne. Kanopi sejauh ini gimana? Aman? Aman dong. Aman. Cuy. Saya pertemuan kemarin nggak bisa kayak gini nih, nggak bisa satu-satu. Ini apa? Banyak banget tiap bulan. Ini cuman per bulan ini, aduh alhamdulillah. Oke. Kage ya, bukan kage. Kage. Oke. Ini berarti ya tadi berarti dari ada yang tahu artinya enggak? Kapauji mungkin tahu apa itu kayak arti. Sacho mungkin bilang, minasan,そうですね、今日は仕事願ってできれば怪我しませんように。怪我itu luka ya. Oh, luka. Cedera ya. Cedera. Suka bilang kan, Sacho kan, kega shinayoni, supaya jangan sampai terjadi terluka cedera ya. Dari kega desu ne. Kega artinya cedera luka ya.
luka aja, cedera, tapi luka ya, 3 itu luka. Ya oke guys, luka nih. Oke guys. Ini selanjutnya, oke. Ini saya akan apa namanya? Koi. Koi ya. Artinya apa? Nggak tahu. Nah, koi itu artinya tuh cinta atau perasaan sayang ya. Koi sama dengan ai. Ai shiteru, koi shiteru ya. Koi. Koi shiteru, koi ya. Ai, arigato. Koi desu ne. Nanti udah bisa ya. Baik. Nah, materi untuk hari ini selesai. Baik. Sekarang ya, untuk pertemuan nanti kita bertemu lagi di hari Kamis di jamnya yang sama. Jadi kalau misalkan yang ketinggalan, nanti materinya bisa saya share ya. Setelah ini saya share materinya, nanti bisa dibuka. Materinya di sini ya. Baik. Ini nanti materinya bisa di-share. Contohnya ini kita belajar hari ini ya, day 1, hiragana katakana, besok hari Kamis day 2, dan selanjutnya. Kemudian di bawah juga ada basic gitu ya. Ada basic di sini. Kemudian untuk materi contoh-contoh soalnya, kosakata itunya nanti saya share-nya di pertemuan kelima kan ya. Di sini ada basic juga, silahkan. Ini tuh jiko shopai seperti apa, 2 seperti apa, 3 seperti apa, silahkan bisa dibuka ya. Kemudian untuk latihan nanti saya share buku yang seperti Minano Nihongo. Nanti saya share dari bab 1 sampai bab 25 dulu. Jadi di dalamnya tuh ada seperti ini. Jadi nanti kalau sekarang mungkin baru pertemuan pertama belum bisa ya baca-baca, tapi nanti kalau misalkan udah masuk versi Hiragana ini kepake banget. Udah bisa otodidak sendiri. Nanti seperti apa ya, contohnya seperti ini. Contohnya ini kan nanti kita bisa ini nih. Wait, contohnya kita nanti bisa baca nanti semua ya. Ketika meskipun agak-agak lama gitu, gak langsung ini langsung A, B, A, I, U, B, C ya. Agak lama dulu, butuh proses gitu ya. Baik, nanti kita bisa ke sini cuma ya. Oke. Ini contohnya saya ke Kak Iqbal. Kak Iqbal ini dibacanya apa? Yang mana? Yang ini, yang saya garis merahin. Kan, tuh udah bisa baca kan? Ini nanti yang huruf-huruf lainnya pasti bisa baca semuanya. Kalau misalkan tiap harinya hadir ya. Contohnya ini A, ini tuna ya. Ini tuta, artinya tuh anata. Artinya Anda atau kamu, anata. Paham ya? Ini watashi. Besok kita belajar ke takeshi ya. Ya. Tashi artinya saya, watashi. Anata, kamu ya, dan ini anagito. Nanti kita belajar ya, pasti bisa kok. Ini nanti saya share setelah ini. Baik. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan untuk yang telat ya, kalau misalkan aku telat. Nah, materinya nanti saya share, silahkan bisa dibuka lagi. Kalau ada yang ditanyain silahkan bisa ditanyakan. Tapi jam 7 kita mulai ya, jangan sampai ngaret. Karena kalau misalkan ngaret, kalau saya tungguin kasihan yang udah standby ya. Gitu. Jadi pasien yang udah standby banyak tuh nungguin yang ini, jadi kita fix jam 7 udah pasti mulai gitu ya. Jam 7 saya malah jam 7 sebelumnya udah di kelas. Nah nanti masuknya sama ke kelas Tochigi ya. Sekarang masuknya seperti apa sudah pada tahu ya ke kelas Tochigi ya. Kita tetap stay di kelas Tochigi. Kalau misalkan ada perubahan kelas atau link nanti saya infokan. Baik, kita hari ini belajar apa? Jaka Morrison? Oke, ya, thank you. Oke, suaranya kedengeran ya, kamu Lisa? Oke. Belajar di muti tadi. Belajar Aiweo dengan
dengan kaki kukeko, habis itu kalau ada tendennya diubah, pembacaannya berubah menjadi gagigu gego. Ya, Mas, thank you. Kawan-kawan, ya, terima kasih banyak. Jadi itu, nah kita udah bisa Dewan, nanti hiragana tuh sampai 5 ya, pertemuan kelima. Jadi yang nggak hadir saya jelasin dikit-dikit. Hiragana itu adalah huruf serapan bahasa Jepang ya. Huruf kosakata asli dalam bahasa Jepang, nama orang Jepang ditulisnya pakai hiragana atau kanji. Kalau katakana adalah huruf serapan dari bahasa Inggris. Itu contohnya black, orang Jepang nggak bisa bilang black, jadinya buraku, dari burah sama ku. Gitu. Orange, jadi orangey. Gitu. Dari serapan itu nanti kita juga pasti bisa ya. Baik, sampai sini kemudian saya tanya ke Kak Sulaiman, kalau akai artinya apa? Merah. Arigato. Kak Rapika, kalau misalkan ai apa? Oke. Kak Dwi, ai apa? Cinta. Baik. Sampai sini ya. Sampai sini semuanya berarti materi untuk hari ini A, I, U, E, O, kaki, kukeko. Ketika ada tengkelnya jadi gagi, kukeko. Nanti kalau ada gabut, ada waktu luang, coba ditulisin dikit-dikit biar apa gitu ya, biar cepat langsung. Oh ini Kak, jadi pas lihat tuh nanti langsung tek gitu, langsung kena kayak baca ABCD. Sama aja, ini tuh kayak kita dulu belajar ABCD di TK. Ini tuh gini ya, kayak ABCD, oke. Baik, kalau misalkan sampai sini ada pertanyaan? Aman semuanya? Baik, Iqbal. Thank you. Baik, untuk materinya saya langsung share. Nanti kita ketemu di hari Kamis di jam yang sama ya. Semuanya saya pamit undur diri. Terima kasih Kak Dwi, Kak Modison, Kak Iqbal, Kak Nurul, Kak Sulaiman, Kak Pauji, Kak Nurul, sama Kak Rapika, Kak Nopi. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Minasan, sekali semangat. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Bye-bye. Bye. Kumbawa sensei.